Oke, next video. Video keempat ya. Sekarang kita nyata tentang teknik reversal yang saya paham aja sih. Kalau teknik reversal sebenarnya banyak, tapi yang khas dari saya pribadi sih itu HHLL ya. Nggak tahu sih, mungkin orang lain ada namanya beda, tapi saya nyebutnya HHLL aja. Jadi ya langsung aja lah, nggak perlu dijelasin lebih rinci. Nah, di video sebelumnya kita kan udah nyatet tentang bagaimana tren itu terbentuk ya. Jadi tren itu terbentuknya kan selalu begini, ini low, high, higher low, ini higher high. Ini adalah trend uptrend. Nah, ada juga trend yang turun seperti ini high, high ya, ini low, lower high, ini lower low. Terus bagaimana kalau misalkan transisi perubahan dari ini ke ini misalkan, atau dari sini, dari downtrend ke uptrend, perubahan istilahnya perubahan di chartnya seperti apa. Oke, kita bikinkan. Jadi ketika terjadi perubahan tren itu sebenarnya mungkin seperti ini. Ini misal dari perubahan tren dari downtrend mau ke uptrend ya. Perubahan tren itu umumnya terjadi seperti ini. Nah, gitu. Jadi ini adalah high, low, lower high, ini lower low. Tapi kemudian level LH ini dibikin invalid oleh pergerakan harga yang ini gitu, yang membentuk high yang baru yang lebih tinggi dari ini gitu. Nah, ini kalau misalkan terjadi seperti gini, berarti tren sedang terjadi proses perubahan arah tren gitu, yang tadinya downtrend mau berubah ke uptrend. Nah, ini perubahan seperti ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk cari setup ya. Setupnya ekspektasi kita adalah ketika ini retest ke bawah membentuk lower lower low ya, higher low ya, higher low. Kemudian ini break ke atas lagi membentuk tren bullish gitu.
Nah, perubahan ini itu adalah cikal bakal dari terjadinya teknik yang HHLL itu. Jadi ini adalah tren utamanya sedang downtrend. Kemudian ekspektasinya tadinya dari low membuat lower low, dan terus berharapnya selama ini tidak di cancel sama harga berikutnya. Ini tadinya pengennya adalah membentuk lower low lagi ke bawah sini gitu, seperti itu terus. Tapi kenyataannya ternyata harga malah reject ke atas dan membentuk high yang baru yang lebih tinggi dari ini gitu. Nah, ini adalah calon tren baru, yaitu tren bullish. Jadi ada proses perubahan dari yang tadinya downtrend mau ke uptrend seperti itu. Nah, kalau ekspektasinya seperti itu, maksudnya cara bacanya seperti itu, kita bisa expect atau kita bisa berharap ketika harga turun ke bawah ke sini, selama harga ini tidak melewati harga yang ini, yang low yang ini ya, sini misalnya. Nah, ini akan terus naik lagi ke atas gitu, membentuk tren baru, tren up gitu. Seperti itu. Maka sebenarnya ini jadi sebuah setup untuk cari reversal. Nah, setupnya itu ya ini dia nih, kayak gini. Setupnya kayak gini. Set gitu. Ini low, ini low ya, high, lower, low, ini higher, high. Nah, ada low, ada high, ada lower low, kemudian membentuk higher high. Nah, ini adalah level low-nya, ini high, ini higher high yang membuat trend down ini diinvalid gitu. Nah, diharapkan ketika harga turun sampai sini, minimal ini adalah setup untuk buy, untuk beli. SL-nya di sini. Ini SL di bawah sini, dan ini adalah area untuk belinya dengan target kemana? Target minimal sini ke H. Target keduanya adalah ini AH. Target ketiganya lepasin aja sampai kemana dia naiknya, seperti itu. Jadi setupnya itu kurang lebih awal mulanya teknik itu ya ini gitu, karena ada perubahan arah tren, dan ini adalah cara cari reversal. Jadi ya simpelnya kurang lebih seperti itulah, nggak jauh beda dengan cari reversal umum. Cuman di sini kita cari reversalnya itu berdasarkan perubahan arah tren di chart gitu. Contohnya di sini misalkan ini chart matic di 4 jam, tapi matic 4 jam sih nggak kelihatan ya.
Oke, kita cari mapping dulu, mapping level-level penting di weekly ya, atau di daily. Weekly ini nggak ada sih kalau di weekly, jauh banget di sini. Weekly low kemarin, weekly low-nya ini sama ini. Oke, kita turunin ke daily. Nah, daily-nya level importannya kemungkinan adalah ini 1 sama ini. Ini juga. Oke, udah jadi. Turunin lagi ke 5 menit misal. Nah, ini pergerakan harganya sudah terjadi di level-level important level ya, kayak gini nih. Level-level weekly dan daily-nya rata-rata ngasih support yang lumayan kuat kayak gini. Nah, ini yang daily nih, daily ini yang weekly-nya. Oke. Ini tren utamanya itu adalah yang ini tren utama. Kita pakai yang nah, ini tren utamanya itu ini untuk di low time frame ya, di 15 menit tren utamanya itu ini. Jadi kalau kita cari setup yang tadi HHLL itu, kita mapping tren di sini gitu. Nah, yang di sini kelihatan trennya itu ini 1, 2, 3 ya. Nah, ini udah invalid. Kenapa? Kesini membentuk higher high. Makanya setupnya di sini. Ketika dia turun ke bawah, ini adalah area untuk beli, belanja kayak gitu. Jadi low, high, lower low, higher high. Nah, entry setup untuk belanjanya ini di 15 menit gitu. Apakah ini akan terus lanjut atau tidak ya nggak tahu gitu, tapi minimal kita bisa take profit di area sini gitu. Ini 1, kemudian SL bisa dipindah ke sini ke BE, dan ini take profit yang kedua di sini, area sini. Nah, sisanya SL stop lossnya disimpan di break even, dan kita berharap ini akan terus lari ke atas ini gitu. Apakah bisa dicari ke time frame yang lebih kecil lagi? Ya bisa aja, misalkan di 1 menit gitu. Cuman selalu cari setupnya itu kalau di time frame yang kecil selalu di dekat-dekat area support atau resistan. Karena kalau di tengah-tengah ya kemungkinan setup bohongannya lebih besar.
Nah, contohnya ini misalkan ini adalah tren utamanya tuh 2 3 4 5 6 7 8 drop ini. Nah, ini adalah setupnya. Ini sudah ada H-nya yang ini low LL-nya, ini HH-nya, ini HH, ini HH-nya, ini nih, ini HH, ini LL, ini yang paling low-nya. Untuk belanjanya di mana? Nah, kita bisa cari yang sebelum tren ini terbentuk itu yang mana, yang H-nya. H-nya itu ini H, ini low. Oh, ini double bottom ya. Kayak kalau double bottom berarti mapping trennya salah nih. Tren yang low-nya itu yang ini nih, low-nya ini H-nya. Ini satu tren nih sini gitu, bukan bentuk kayak gini. Tak ulangi lagi. Ini di time frame 1 menit ya. 1 menit agak riskan sebenarnya, karena pergerakannya itu ya lumayan sadis sih kalau nggak tahu cara mapping untuk support resistan ya mungkin sering kecolongan. Cuma kalau kalau 1 menit resistan di 1H dan 4H juga jadi signifikan sih, jadi ngasih support yang lumayan gitu, makanya bisa kita mapping juga di H4 atau H1 nya kayak gini. Mana ya? Ini ya, oh ini ganti warna biar beda. Ini satu. Iya bener, ini zona ya, zona untuk cari magnet. Nah, ini zonanya nih, zona untuk cari entry di LTF, low time frame. Ini panjang nih kalau di sampai sini. Ini zonanya udah break ya, udah tembus. Di bawahnya juga masih ada sih zona-zona baru, yang ini juga sama. Ini udah
Yang masih clean ini sih, nah ini nih zona yang belum di hit sama sekali itu ini. Nah ini zona yang masih clean banget, belum di hit sama sekali yang ini sebenarnya. Nah, coba yang lain ya. Misalkan ETH USDT. ETH. Nih. Zona masih dalam zona ini, masih dalam zona misalnya level-level penting di 4H yang perlu dimonitor. Ada satu yang paling dekat dengan harga itu ini, satu. Kenapa ditariknya dari sini? Karena ini yang paling utama ya, tren utamanya. Karena pergerakan harga yang ada di sebelah sini ini itu adalah reaksi dari tren utamanya, kayak gitu. Jadi kalau misal tarik support atau resisten, kalau misal di sebelah kiri masih panjang ya lihat ke kirinya terus. Nah, ini juga sebenarnya pergerakan harga di sini juga reaksi dari level-level yang ada di sini gitu. Jadi bisa terus ditarik ke sebelah sana. Tapi ya kalau misalkan level-level yang ada di sini itu lebih dipengaruhi sama area yang ada di sebelah kiri yang paling dekatnya. Jadi kalau terlalu jauh nggak terlalu berasa juga sih. Barusan itu setup untuk cari buy ya. Nah, contoh berikutnya mungkin kita cari setup untuk sell, perubahan dari tren bullish ke bearish. Contoh yang apa ya, BTC aja lah, yang dulu udah pernah di informasiin pas awal-awal sebelum downtrend terjadi. Ini contohnya tren utamanya BTC itu ada di sini kan. Ini tren utamanya. Susah pakai itu. Nah, ini adalah tren utamanya. Ini tren utamanya sedang bullish. 1 2 3 4 5 6 ini. Tapi tiba-tiba ini di break. Ini level harga yang ini di break sama level pergerakan ini. Ya. Ini high, ini low, higher high, ini lower low. Maka ekspektasinya adalah tren sedang berubah arah. Yang tadinya bullish ini sedang membuat tren baru yang bearish. Apakah trennya akan terbentuk atau tidak? Ya, kita lihat konfirmasi di atas ini nanti. Kalau misal harganya ternyata break lagi ke atas, yang level HH ini ternyata kalah seperti ini, berarti tren bearishnya nggak jadi, tapi continuation untuk tren bullish ke atas gitu, seperti itu.
Tapi kalau misalkan ternyata tren ini tidak terbentuk, ya, ekspektasi kita, harapannya adalah trennya itu akan seperti ini. Nah, low ini di break baru membentuk tren downtrend yang baru gitu. Setupnya bagaimana untuk cari trend? Ya sesuai dengan aturan mainnya, kita kan bisa ini cari entry di sini nih. Nah, seperti ini. Dengan stop loss ada di atas sini. Seperti itu. Oke, kita bikin langsung di chartnya. Ini adalah HLL ya. Ini H nya, level H, ini level L, kemudian ini HH nya, dan ini LL seperti ini. Jadi ini formasinya adalah formasi bearish. Kita bakal nunggu sebelum ini harganya terbentuk, kita bakal nunggu harga retrace ke atas sini untuk cari entry sell di sini dengan stop loss di atas HH gitu. Terus bagaimana cara nyari entry-nya? Nah, ini yang sering apa ya, kecolongan, nggak dapat entry karena ternyata harganya nggak nyampe ke HH sini misalkan. Itu sebenarnya level H dan level H itu bukan dalam bentuk garis doang, bukan di pucuk kayak gini, bukan, tapi bentuknya zona ya. Perlu dipahami bahwa zonanya apa ini gitu. Minimal di sini, minimal adalah candle pertama down di H, yang di H ini pasti ada candle, satu candle yang menentukan pergerakan harga turun. Jadi satu candle itu adalah area resistannya gitu. Jadi kalau misalkan mau mapping, ya mappingnya zona seperti ini gitu. Zonanya seperti ini. Nah, ini kan kena hit kan zonanya dan sebelum down. Nah, kalau misal zonanya sudah kena hit seperti ini, kita bisa turunkan time frame-nya ke time frame kecil untuk cari entry, atau misal pakai limit sell juga bisa, tidak apa-apa. Langsung seperti ini dengan stop loss di atas ini gitu. Nah, limit sellnya di mana? 58997 gitu. Kalau misalkan harganya naik dulu ke atas ya nggak masalah, selama level HH ini belum invalid, berarti tren kita masih valid walaupun misalkan harganya ternyata bergerak di sini gitu dan break ke bawah gitu. Ini SL nya tipis jadinya kan. Nah, kalau sudah di set trendnya, SL jangan digeser-geser dulu sebelum ada invalidasi baru. Invalidasi barunya di mana? Misalkan ini, misalkan trendnya sudah jalan nih, sell di sini, SL di sini, kemudian break. Nah, invalidasi yang baru itu adalah nantinya di sini. Ketika ini sudah di break, level LL ini sudah di break, maka level invalidasinya ada di sini. Jadi SL bisa digeser ke sini gitu kalau misalkan trendnya mau dibiarin jalan terus gitu, seperti itu.
Kalau level invalidasi barunya belum muncul, ya jangan digeser, karena tren down ini masih belum terbentuk sempurna gitu. Jadi harga masih mungkin sini turun ke sini, misalnya balik lagi ke sini, kemudian break baru ke bawah gitu. Nah ini yang ini tuh diignore karena sama aja, jadi bentuknya cuman gini doang. Nah trennya itu sama dengan yang ini gitu. Kalau ini lebih dekat karena nggak ada sideway-nya, kalau ini ada sideway dulu, tapi tren akhirnya sama aja gitu. Kalau HHLL ini sebenarnya enaknya dipakai untuk cari reversal di tren yang sedang berjalan. Contohnya mungkin di sini nih, di time frame yang lebih kecil, di mungkin 5 menit 15 menit, di area-area support kuat di weekly atau daily. Nah, misalnya contohnya ini area ini, yang di atas ini gitu, sama area mana lagi ini. Belum kena. Nah kita misalkan turunkan time frame nya ke 5 menit aja. Nah di sini ini area 33.000 di hit ya, ini 5 menit kita kemarin nyampe ya 33.000. Nah ini tren utamanya adalah yang ini kan, ini tren utamanya, ini trennya sedang down. Tapi kalau di time frame kecil memang choppy, kelihatan banget choppy-nya. Tapi di sini ini sudah ada indikasi reversal nih. Nah kalau misalkan udah ada indikasi reversal kayak gini di time frame kecil, kita cari setup untuk HHLL yang tadinya di time frame yang kecil ini. Kalau yang pertama dilihat itu adalah ini lower low, ini higher high, potensi higher high. Nah kita tinggal nyari low dan high-nya yang mana yang mungkin. Nah ini low, ini high, karena ini di bawah, yang high ini di bawah ini dan low ini di atas ini. Potensi trade-nya ada di mana ya? Dari sini, startnya dari sini. Nah, mungkin area ini ya, area sini sampai ke bawah, ini adalah area untuk cari setup zonanya. SL-nya di bawah sini gitu. Ini time frame kecil ya, 5 menit. Jadi jarak dari sini ke sini itu lumayan dekat gitu, 4% ya, 4%an. Karena kita nggak bisa timing waktu reversal ini bakal terjadi kapan, nggak tahu. Tapi yang kita tahu adalah ekspektasinya ketika harga menyentuh zona-zona resistan atau support di weekly time frame, di situ bakal ada reaksi harga, entah itu pembalikan harga atau penerusan, ya nggak tahu gitu kan. Nah, dan untuk memastikan bahwa harga ini akan reversal atau tidak, itu juga butuh waktu. Nggak bisa istilahnya kita mantau cuma satu garis doang, ini bolak-balik di sini, ini mau kemana sih sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau kita mantaunya zona
zona-zona yang berdekatan dengan area support dan resistannya, kita bisa lebih memiliki gambaran lebih pasti bahwa ini maunya ke atas atau ke bawah gitu. Nah, salah satu setup yang paling enak untuk dipantau ya ini setup HLL ini, karena setup HLL ini ya memang setup untuk cari reversal gitu, seperti itu. Nah, ini kan tren utama, ini di break sama ini, sama pergerakan harga yang ini high-nya. Nah, kita expect-nya adalah cari cari buy dari pokoknya dari area sini sampai bawah gitu, dengan SL-nya di sini gitu. Jadi ketika harga turun ke area sini, ya kita cari setup aja. Masalahnya adalah kita nggak bisa timing waktu yang harga ini akan mantul gitu. Cuma yang paling simpel adalah kita cari posisi yang paling ujung. Contohnya yang ini kan paling ujung di sini nih, ya. Ini paling ujungnya. Karena yang ini tuh reaksi dari sini, pergerakan harga ini down, up, down. Ini pergerakan harga ini tuh tren utamanya dari sini, dari aslinya dari sini. Ini tren lokal, ini langsung ke sini, seperti itu. Ini pergerakan harga ini adalah reaksi dari sini, jadi kita nggak terlalu counting inilah, kita countingnya yang ini. Makanya ini adalah zona cari entry. Ini luar biasa jauh sih sebenarnya, SL-nya terlalu lebar ya. Kalau mau dikecilin lagi bisa, mau dikecilin lagi bisa banget ke 1 menit misalkan. Kita udah tahu zonanya di mana. Nah, di zona ini kita cari HLL yang lebih kecil lagi. Ini sama nih. Nggak ada deh. Di sini malah nggak ada. Nggak ada di sini, nggak, di bawah sini nggak ada. Jadi tetap pakainya yang ini di sini nih. Oke, itu aja gambaran singkatnya. Mudah-mudahan manfaat.